Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah Al-Qur'an berkaitan dengan pribadi dan kemasyarakatan atau kehidupan. Masuk pada Al-Qaidatus Sadisatu wal Isruna. Kaidah yang ke-26. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kaidah Quran yang ke-26. Ketika datang kepada kalian seorang fasik membawa satu berita, maka tabayyanu, supaya dicek, dipastikan. Jamaah hormati, hadihi qaidatun Qur'aniyatun azimatus sillah biwaqi'in nas. Ini satu kaidah Quran yang agung. Hadi qaidatun Qur'aniyatun azimatun. As-silah biwaqi'in nas, yang berhubungan dengan realita manusia atau berkaitan dengan muamalah kepada manusia. Wasdadatil hajatu ila tanwih biha fi hadal asri alladhi itasa'at fihi wasailu naklil akhbar. Kemudian kebutuhan terhadap kaidah ini, kalau ada berita itu hendaknya dicek. Itu jamaah hormati, kebutuhannya kepada hal yang seperti itu di masa sekarang itu sangat longgar, sangat luas. Jadi sangat butuh kalau ada berita itu dicek. Karena di masa sekarang saat fihi wasailu naklil akhbar, untuk membawa berita. Jadi sampainya penukilan berita itu di masa sekarang sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Satu berita, satu tekan dengan jari kita itu bisa sak donya ngerti kabeh. Makanya hati-hati. Kalau ada berita kemudian langsung disebarkan. Begitu dapat langsung posting. Sementara beritanya nggak jelas. Nanti tersebar langsung luas. Langsung luas. Entah berita yang menyenangkan atau berita yang, apalagi berita yang membuat rasa takut. Ini hati-hati ini. Jadi di masa sekarang kebutuhan terhadap penerapan kaidah yang seperti ini itu luar biasa. Sangat butuh. Wahadil qaidatul Qur'aniyatul karimatu ja'at dimna siyakil adabil azimati allati adaballahu biya ibadahu fi suratil hujurati. Kaidah Quran yang mulia ini datang mengandungi konteks adab yang agung yang Allah ajarkan adab itu kepada hambanya di surat Al-Hujurat. Adabnya seseorang kalau menukilkan berita, tabayyanu, cek dulu. Cek dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian in ja'akum fasikum binaba'in, dengan membawa satu berita, orang fasik membawa satu berita, maka fatabayyanu. Kamu cek dulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga jangan sampai kamu timpakan kepada satu kaum karena kebodohan. Kamu hukumi satu kaum karena kebodohan sehingga kamu menjadi orang yang menyesal. Saudara yang saya hormati, lihadil ayatil karimati,
sababun nuzulin. Tawaradal mufassirun ala dzikrihi. Ayat yang mulia ini ada asbabun nuzul. Yang mufassir itu menyebutkan wahulasatuhu anal Haris ibn Dorol al-Khuzai. Ringkasnya ada namanya Al-Haris ibn Dorol al-Khuzai. Itu Sayyid Bani Mustalik. Jadi termasuk tokoh dari Bani Mustalik. Lama aslama ittafaqa ma'an Nabi sallallahu an yaba'asalahu fi waqtin ittafaqa alaihi. Jabiyan yahudu minu zakata Bani Mustalik. Setelah masuk Islam, ada kesepakatan dengan Nabi. Kesepakatannya mengutus kepada beliau pada waktu yang disepakati orang yang mengumpulkan zakat Bani Mustalik. Betul. Faharaja Rasulullah sallallahu lakinnahu khafa. Faraja'a fi muntasafit thariq. Lalu keluar utusan Rasul. Tadi sudah ada kesepakatan. Pokoknya masuk Islam, nanti pada waktu yang disepakati supaya zakatnya dikumpulkan. Keluar utusan Rasul sallallahu tapi takut. Sampai di pertengahan jalan itu akhirnya fastaghrabal Haris ibn Doror ta'ahara Rasulullah sallallahu. Sampai di pertengahan jalan karena takut balik. Kalau contoh mudah misalkan kesepakatan tanggal 30. Nanti silahkan kumpulkan zakat. Betul, sesuai dengan perjanjian. Tapi kok nggak ada utusan? Nggak ada utusan. Lah ternyata utusan yang diperintahkan mengumpulkan zakat itu sampai di pertengahan jalan karena takut pulang lagi. Lalu Haris bin Doror ini menganggap aneh. Loh, kok utusan Rasulullah SAW datang terlambat? Lama roja'ar Rasulu ila Nabi SAW qala. Nah, utusan yang Allah kirim, yang Rasul kirim itu untuk mengumpulkan zakat kembali ke hadapan Nabi. Sesampainya di hadapan Nabi, ya Rasulullah, innal harisa mana ani zakah. Wahai Rasul, Haris itu menahan zakat untuk aku. Padahal belum sampai. Di tengah perjalanan balik, tapi laporan kepada Rasul, Haris menahan zakat untukku. Bahkan lebih keras lagi, wa arada qatsli, malah pengen membunuhku. Wah, fitnah ini. Kemudian Nabi SAW marah, mengutus kepada Haris. Jadi dikirim yang kedua ini, utusan Rasul SAW. Faltaqal ba'sa allati ba'asahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'al Haris ibn Doror fi thariq. Akhirnya utusan yang Rasul kirim ini ketemu dengan Haris ibn Doror di jalan. Utusannya ketemu, belum? Ya di jalan. Faqala lahum ilaman buistum. Haris ini tanya, kepada siapa kalian diutus? Mau kemana ini? Ya, kepada siapa diutus? Mereka menjawab, ilaika, kepadamu. Haris kaget. Walima, kenapa? Kok Rasul mengirim utusan seperti ini, kenapa? Mereka mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus kepadamu Al-Walid ibn Uqbah. Telah mengutus Al-Walid bin Uqbah. Fazama'a annaka mana tahu zakah wa arataqatlahu. Kata Walid bin Uqbah ini, kamu tidak mau memberikan zakat. Bahkan kamu ingin membunuh dia. Wah, fitnah. Ya, difitnah seperti itu. Apa kata Al-Haris? La walladzi ba'asa Muhammadan bil haq. Tidak, demi yang mengutus Muhammad dengan benar. Ma ra'aitu bittah wala atani. Saya tidak pernah melihat dia. Lawang belum sampai. Baru sampai di jalan, tapi sudah balik. Dia tidak datang kepadaku. Saudara yang saya hormati, kasus seperti ini diperintahkan oleh Allah untuk cek. Kadang kan anak-anak juga gitu. Tukokno ini. Tapi karena malas, tekon dalan mlebu neh, warungnya tutup.
Warungnya tutup. Tenane dicek buka no tribane karena males. Karena males. Lah kalau hanya sekedar kono kok nih warungnya tutup nggak seberapa. Lah ini diutus narik zakat. Kemudian sampai pertengahan tengah perjalanan karena takut balik, belum sampai nggone. Begitu balik dengan laporan palsu. Ngopo balik? Wah, dia nggak mau beri zakat, malah pengen membunuhku. Malah pengen membunuhku. Falamma da'ala Al-Haris ala Rasulillah sallam. Ketika Al-Haris ini mendatangi Rasul, qala mana tazakata wa arataqat la rasuli. Kata Rasul, kamu tidak mau bayar zakat dan pengen membunuh utusanku. Kata Al-Haris, la waladi ba'asaka bil haq. Tidak demi yang mengutusmu dengan benar. Ma ra'aituhu wala atani. Rasul, dia tidak datang kepadaku dan aku tidak melihatnya. Wa ma aqbaltu illa hina ihtabasa alayya Rasulullah sallallahu. Kata beliau, dan tidaklah tertahan atasku utusan dari utusan Rasulullah sallallahu. Khasitu antakuna kana suhtatun minallah. Karena aku takut kalau sampai ada utusan untuk mengumpulkan zakat, aku tahan. Saya takut kemurkaan, kemarahan Allah dan Rasulnya. Lah ini kan Masya Allah. Orang yang difitnah itu asalnya orang yang bagus. Akhirnya turun surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nih. Wahai orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang fasik dengan berita, cek dulu. Coba kalau misalkan utusan Rasul yang kedua itu langsung moro, perangi, bras. Sampai sudah jatuh korban. Wah, ini luar biasa ini, kerusakan nanti. Jangan sampai antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian timpakan satu kaum. Kalian hukum satu kaum karena kebodohan. Ya, akhirnya kalian atas apa yang kalian lakukan nyesel. Wallahu ta'ala alam. Intahal hadis muhtasara. Kemudian hadis ini secara ringkas seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Kemudian ya di ijma yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar bahwasannya ini kisah ini merupakan sebab turunnya surat Al-Hujurat yang disebutkan tadi. Ini menguatkan bahwasannya hadis itu adalah hadis yang kuat. Kemudian dalam qiraah sabaiyah, bacaan Quran itu dengan 7. Cuman kalau membaca di masyarakat umum itu dengan membaca yang terkenal, ya, yang terkenal, yang umumnya dibaca. Nanti kalau tidak pakai yang seperti itu kadang dianggap aneh. Walaupun bacaan Quran itu dengan 7. Saya pernah yang dengar yang pakai hehe itu. Tak kira ini digujikan. Ternyata benar ini. Wadduhi walaili itu. Saje. Itu kalau ngimami tempat umum. Ini imam model apa ya? Ya. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi ada 7 bacaan. Nanti kalau dalam bacaan yang lain ada bukan fatabayanu tapi fatasbutu, fatasabbatu, supaya tasabut. Ya. Berarti hadil qiraah, bacaan ini ada tambahan perintah untuk menjelaskan supaya lebih gamblang. Jadi ta'muru umumal mu'minin hina yasma'una khabara an yatahaqqaqu bi amrayni. Memerintahkan keumuman kaum mukminin kalau mendengar satu berita itu dipastikan dengan 2 perkara. 1, tasabbut min sihatil khabar. Dicek tentang kebenaran berita itu. Dicek tentang kebenaran berita itu. Karena dalam sebagian bacaan itu bukan fatabayanu tapi fatasabbatu. Cek dulu beritanya tenan apa ora. Yang kedua, supaya tabayun min hakikatihi. Mencari kejelasan tentang hakikatnya. Mencari kejelasan tentang hakikatnya. Apa beda antara tasabut dengan tabayun?
Fa in qulta fa hal bainahuma farqun? Apakah di antara keduanya ada perbedaan? Jawabannya iya. Kalau tasabut itu memastikan kebenaran berita, tapi kalau tabayun, saudara yang saya hormati, itu mencari kejelasan tentang hakikat terjadinya itu. Nanti beritanya benar, tapi kadang orang layu terima ma wajahu. Sisi dari penyebab apa yang dia lakukan itu dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Contoh gini. Ya. Ada seseorang misalkan mondong perempuan yang bukan mahramnya. Mondong perempuan yang bukan mahramnya. Padahal dia orang yang ngaji muslim. Itu sikap pertama, beritanya tenan apa ora Mas? Tenan. Saya lihat sendiri itu. Jadi dia itu mondong perempuan yang bukan apa-apanya. Itu namanya tasabut. Kalau tabayun itu memastikan, Mas, ana wong wedok mbok pondong itu dudu apa-apamu itu piye itu. Itu namanya tabayun. Tabayun. Saudara yang saya hormati, berita yang benar belum tentu nanti kenyataannya seperti itu. Artinya penyebabnya itu apa? Nanti harus dicek. Nanti orang cerita, Mas, bener Mas. Berita yang tersebar itu benar, bukan fitnah. Lah terus bukan mahram kok kang pondong. Dia itu ceritanya ning jalan raya numpak motor semaput. Ning tengah dalan. Lah yang bisa menolong satu-satunya cuma saya. Akhirnya wis tak bopong, tak inggirke. Ning orang moto nih cuma pas tak bopong gini. Itu namanya tabayun. Itu namanya tabayun. Saudara yang saya hormati, banyak sekali nanti perkara-perkara yang supaya tambah gamblang, tasabut, tabayun. Ada tasabut, ada tabayun. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Contoh, duwe utang tapi mangan enak di rumah makan mewah. Utangnya rugi, sahuri malah dia ingin aku ngerti dia mangan yang restoran mewah itu. Sikap pertama bagaimana? Tasabut, dicek. Tenan toh Mas, kowe ndek katanya mangan yang rumah makan mewah. Iya itu. Lah utangnya mbok sahur kok malah mangan yang rumah makan mewah. Kedua tabayun. Tabayun itu lah kok orang mbok dhisike nyar utang toh Mas. Saya itu kemarin ya di jalan ketemu konco lawas ning saiki usahane maju. Ayo golek panganan. Kalau kita kan neng hik ngendi. Karena ini pengusaha, karena pengusaha kan akhirnya ayo golek restoran, enak dhewe. Betul, sampai di sana makan. Itu namanya tabayun. Itu namanya tabayun. Jadi mencari hakikat kejadian itu seperti apa. Dua ini, saudara yang saya hormati, kalau enggak dipastikan nanti akan muncul kerusakan. Contoh banyak sekali kok. Kemarin di daerah mana itu ada dua pemuda. Dua pemuda itu pinter dalam masalah apa gitu loh. Sampai juara di perlombaan pembuatan, kalau nggak salah itu badan pesawat terbang apa-apa. Ya. Ning kerjane itu gue neng ngomah lewat komputer, internet. Ya. Omahe wapi, mobil HP masih bujangan. Nah, isu di sekitar situ, wah golek pesugihan wah, rontang-lantung kayak gitu. Wah, ngerti tuku mobil anyar, tuku omahe apik katanya. Ya. Itu butuh tasabut, tabayun. Kalau tasabut, bener nih Mas. Gur metu lontang-lantung mlebu neh gitu. Wah, bondone akeh banget. Itu namanya tasabut, bener. Tapi tabayun, ya kamu tekok hakikat itu piye? Ternyata setelah dicek, dia itu kerjanya cuma di dalam rumah. Di dalam rumah kerjanya cuma ini ya, ngitung-ngitung dengan itu nanti dikirim lewat online. Nanti gajinya juga kirim transfer dolar. Dolar men. Itu gajinya kayak gitu. Ya, akhirnya apa? Kalau orang seperti itu nanti tidak gampang menghukumi. Tidak gampang menghukumi. Sekarang kita lihat. Wala allana nuwaddihu dzalika biqisatin waqa'at fusuluha fi ahdi Nabi sallallahu. Ya semoga kita akan semakin gamblang dengan kisah yang terjadi rinciannya pada masa Nabi. Wa dzalika hina haraja Nabi sallallahu
min masjidihi liyusila zaujatahu Safiyata radhiyallahu ta'ala anha ila baitiha. Fara'ahu rajulani fa asra'a al-masira faqala ala rislikuma innaha Safiyah. Ketika Nabi keluar dari masjid, ketika itu beliau itikaf. Itikaf keluar masjid, kemudian beliau antarkan istrinya Safiyah sampai ke rumahnya. Ada dua sahabat yang berjalan cepat melihat Rasulullah SAW seperti itu. Jadi Rasul itikaf di masjid, kemudian ada perempuan digandeng diantarkan ke rumah. Dua orang sahabat melihat seperti itu jalannya cepat. Kata Nabi, pelan-pelan. Ini Safiyah istriku. Ya. Falau naqala nakilun. Kalau misalkan ada orang yang menukilkan berita. Ra'an Nabi sallallahu yamsi ma'i imra'atin fi sawadil laili. Lakana shadiqah. Kalau ada orang yang mengatakan melihat Nabi berjalan dengan seorang perempuan di kegelapan malam, ucapannya benar, enggak fitnah itu. Tidak fitnah, itu benar. Lakinnahu lam yatabayyan haqiqatal amri, akan tetapi tidak jelas hakikat perkara itu. Sing digandeng sama Nabi itu siapa? Yang berjalan bersama Nabi itu siapa? Kan belum jelas. Makanya nanti tasabut, kok katanya Rasul di kegelapan malam itu berjalan dengan seorang perempuan. Dicek, bener. Tapi kalau tabayyun, lah perempuan itu siapa? Itu namanya tabayyun. Itu namanya tabayyun. Berarti nanti dengan tabayyun jelas, oh siapa toh? Ternyata itu adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau sallallahu alaihi wasallam, itu namanya tabayyun. Kalau sudah seperti itu, perkaranya gamblang. Kemarin di malam-malam Nabi berjalan dengan seorang perempuan. Oh iya benar, itu bukan fitnah. Tapi kamu tahu siapa perempuan yang digandeng itu? Adalah Rasulullah menggandeng, ya, yang berjalan bersama beliau itu adalah istrinya Safiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Wa hadza misalun qad yuwajjihuna yaumiyan. Kemudian di sini ada contoh yang contoh itu mengarahkan kepada kita harian. Contoh harian itu faqad yara ahaduna sahson dahala baitahu wan nasu muttajihuna ilal masajidi li adai salatihim. Contoh yang kedua, kita melihat salah satu dari kita itu melihat seseorang masuk rumah sementara manusia mengarah ke masjid untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Misalkan ada adzan, semua kaum muslimin mangkat di masjid. Dia malah mlebu omah. Dia malah mlebu omah. Kalau dikatakan inna fulanan ta'ala baitahu was salatu qad uqimat, lakana dzalikal qaulu shawaba. Kalau kita katakan fulan itu wayai salat malah masuk rumah, maka ucapan ini benar. Ucapan ini benar. Makanya ini disebut tasabut. Kamu kemarin ngomong pas wayai salat malah mlebu omah. Iya. Iya benar kok. Iya benar. Nah, hal tabayyana sababu dzalika wa ma yudrihi. Sekarang sebabnya apakah jelas? Apakah kamu tahu kenapa? Ya. Jamaah hormati, bisa jadi yakunur rajulu lituwa latuwihu qadami min safarin. Sungguh bisa jadi orang itu baru datang dari safar. Baru datang dari safar yang dia telah jamak takdim, sehingga sholat yang kedua dia tidak wajib karena dia jamaah hormati, iya, atau udzur-udzur yang lain. Kan kalau kita safar dari mana? Jakarta. Kemudian sholat duhur di mana ya, misalkan Klaten. Di Klaten atau ya sanalah. Sholat duhur kemudian jamak qashar dengan asar. Sampai rumah sini pas adzan asar. Lah ini mangkat yang masjid malah mlebu omah. Pertama cek tasabut. Isune iki bener apa ora? Bener itu. Oh, saya lihat, banyak yang lihat itu. Tabayun. Kenapa kok dia malah enggak sholat jamaah? Wong krungu adzan kok.
Oh, ternyata safar sudah dijamak. Seperti ini kalau seseorang bermuamalah dengan berita. Dengan berita. Atau bisa jadi ada udzur-udzur yang lain. Ada udzur-udzur yang lain. Misalkan ditabayun. Lah wingi krungu adzan malah mlebu omah to. Mas. Krungu adzan arep makan ning masjid itu malah wetengku itu kemruwel. Ya kerupuk. Ya. Akhirnya masuk kamar mandi. Bareng kamar mandi itu wah wis. Ngantek plong itu tapi ternyata suwe. Ya. Setengah jam jamaah rampung misalkan. Kan nanti jelas. Tapi kalau hanya sekedar seperti itu, waktunya sholat malah orang mangkat di masjid. Saudara yang saya hormati, yang muncul fitnah. Ini syariat kita supaya kita sekali lagi membiasakan tasabut wa tabayun. Dua hal ini betul-betul dipastikan. Masih ada contoh yang lain. Misalun akhar. Qad yuwajihuna fi syahri Ramadan. Masalan. Contoh yang lain yang ini diarahkan kepada kita di bulan Ramadan. Qad yara ahaduna syahsan yasrabu fi nahari Ramadan ma'an au asiron. Au yakulu ta'aman fi nahar. Misalkan salah satu dari kita melihat seseorang siang hari di bulan Ramadan itu minum air atau minum jus. Kalau enggak makan makanan siang hari, falau naqala nakilun anau ra'a fulanan minan nas ya'kulu ayasrabu lakana shadiqa. Kalau misalkan orang berkata, ini awan-awan ini wong lanang ini malah ngombe madang, enggak puasa. Itu namanya benar. Berarti sudah tasabut. Memang kenyataan yang nampak seperti itu. Ya. Walakin hal tabayyana haqiqatal amri. Tapi apakah jelas tentang hakikat perkara? Bisa jadi laki-laki itu safar. Kan kalau safar misalkan dia nggak kuat puasa atau berat puasa, sunahnya tidak puasa. Tapi sampai rumah jam 12 awan. Jam 12 awan tekan ngomah es luwe ya. Kata sih nggak kuat puasa. Tuku sego padang karo es teh jumbo, cangking go mulih pangan. Iya. Yeah. Nanti kalau orang misalkan hanya menyebarkan, "Oh, aku ngerti dhewe, awan itu malah tuku sego, tuku es teh dipangan." Itu nanti wis apa imane lemah. Apa jangan-jangan sudah munafik? Wal iyadzubillah. Tapi kalau dia tabayun, oh ternyata dia safar. Dia safar. Saudara yang saya hormati, atau karena sebab udzur yang lain. Luar biasa. Sekian contoh disampaikan oleh penulis supaya seseorang kalau ada berita jangan langsung disebarkan. Apalagi kalau dari kalangan musuh. Kalangan musuh itu kalau berkaitan dengan perkara-perkara itu pokoknya langsung. Saya dapat kiriman fotonya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu dengan orang-orang kafir. Ya, dengan orang-orang kafir. Katanya fotonya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bareng dicek ternyata bukan itu. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata justru itu dari kalangan sufi kuburi. Yang dulu kerjasama asik dengan orang kafir. Iya. Kalau ada berita hati-hati. Hati-hati, jangan asal telan. Apalagi pembawa berita itu orang kafir, orang fasik saja kita harus cek. Apalagi pemberita beritanya orang-orang kafir. Wallahu ta'ala alam. Sekian contoh. Kemudian fi hadil qaidatil qur'aniyati dalalatun ukhra. Dalam kaidah Quran ini terdapat pendalilan yang lain. Satu, anna khabaral adli makbulun ghairu mardudin. Allahumma illa in lahata qara'inu tadullu ala wahmihi wa adami dhabtihi fa innahu yurad. Pertama, kabar orang yang adil. Adil itu senantiasa melazimi kewajiban, tidak melakukan dosa-dosa besar, ya terus menerus. Kemudian tidak melakukan dosa besar, tidak melazimi dosa kecil terus menerus. Orang yang adil, beritanya diterima, tidak ditolak. Beritanya diterima, tidak ditolak. Saya ngomong siapa ini? Kayak itu. Oh, diterima. Kenapa? Orangnya melaksanakan kewajiban, tidak melakukan dosa besar, tidak terus menerus di atas dosa kecil.
Orangnya ada diterima. Kecuali kalau nampak korinah, kemungkinan-kemungkinan yang menunjukkan samar. Tidak terpercaya, baru ditolak. Baru ditolak. Iya, orangnya mengadil. Ning wong wis tuwek lalenan nih. Lalenan. Wong matan itu sudah nggak jelas, blereng-blereng. Ya kalau ada kemungkinan seperti itu, boleh ditolak. Ini saudara yang saya hormati pendalilan yang pertama. Yang kedua, Annahu subhanahu lam ya'mur biraddi khabaril fasik wa takdibihi wa raddi syahadatati jumlatan. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan menolak berita orang yang fasik. Coba percaya. Tolak kesaksiannya secara umum enggak. Tapi Allah perintahkan untuk tabayun. Artinya ketika tegak qarinah, kemungkinan-kemungkinan bukti-bukti dari luar yang menunjukkan atas benarnya satu amalan, ya, dengan dalil kejujuran, walaupun itu dihabarkan oleh orang yang menghabarkan. Yang kedua, kalau ada berita walaupun dari orang fasik, asalnya kita tidak boleh langsung coba percaya. Kan kadang kalau orang yang fasik kadang ngomong coba percaya. Tapi Allah perintahkan second. Ya, walaupun mungkin dia sering dusta, siapa tahu kali ini dia jujur. Kan ada kalanya orang sing ngomongi ngapusi terus, kali waktu dia jujur. Pendalilannya kedua, supaya berita orang yang fasik pun dicek. Tenan apa ora iki? Sing ngomong ora jelas. Ya kalau memang berita dicek, siapa tahu nanti kebenaran. Poin yang kedua, pendalilannya seperti itu. Jangan hanya sekedar fitnah ora seneng karo aku itu. Banyak itu. Ada seorang punya istri, istrinya itu ternyata berkhianat di belakang dia. Ono sing paring kabar kepada sang suami, tapi orang yang memberikan kabar itu ternyata ada permusuhan dengan suami. Alah, kowe itu ra cetha pengen merusakkan rumah tangga saya, misalkan. Tapi kalau dalam Islam, ceken tenan apa ora? Tenan apa enggak? Kalau terbukti, ya sudah diterima. Poin yang kedua, Allah tidak memerintahkan menolak beritanya orang fasik atau mendustakan, atau menolak kesaksiannya, tapi diperintahkan untuk cek. Ketiga, dari kaidah ini annaha tadamanat dammu tasaru'i fi idaatil akhbar allati yuhsa min idaatiha walaqad aba rabbuna tabaraka wa ta'ala hada sinfa minan nas. Bahwasannya kaidah ini mengandungi celaan tergesa-gesa menyebarkan berita. Isunya katanya langsung sebar. Itu tercela. Sering kita misalkan ada berita kayak apapun, ojo langsung disebar. Hati-hati dulu, dicek dulu. Karena kalau langsung disebar, ternyata nggak asli. Sekarang itu wonge apa ya? Orangnya itu pinter-pinter itu. Jadi ada video, yang videonya itu video yang lain, tapi dikasih komentar dengan komentar yang lain. Dia langsung seneng banget itu. Indonesia lulus masuk Piala Dunia. Padahal durung itu. Jadi video ini itu neng lapangan itu bawa bendera merah putih melayu kabeh seneng-seneng itu. Iya, terus dikasih komentar, alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk Piala Dunia. Tibane hoak. Videonya dengan komentarnya berbeda. Ini hanya masalah seperti itu. Itu pun nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Jangan langsung disebarkan, cek dulu benar apa enggak tuh. Benar apa enggak? Saudara yang saya hormati, Allah cela kepada sekumpulan orang yang akhirnya mengambil keputusan, yang keputusan itu mengantarkan kepada kesalahan. Nanti kalau dalam ayat di surat An-Nisa ayat yang ke-83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahul ladina yastambitunahu minhum. Allah cela kalau datang kepada mereka satu perkara, urusan aman atau takut, mereka langsung sebarkan. Kalau sekiranya mereka kembalikan kepada Rasul, kepada ulil amri minhum, dari mereka.
sungguh mereka akan tahu tentang keputusan yang diambil. Ini saja dicela. Ada berita langsung disebar. Ya sekarang hati-hati, ada berita-berita isu-isu meden-medeni langsung sebar, jangan. Wallahu ta'ala alam, 3 dulu, insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada kaidah yang keempat. Faedah pendalilan yang keempat. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebelum ditutup. Ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.